Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat oleh Allah bisa bertemu kembali di pelajaran ilmu arud. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan kajian singkat ilmu arud, karena dengan metode pembelajaran seperti ini dikira kurang bisa maksimal dalam pembelajaran ilmu arud. Insyaallah ini akan kita agendakan video khusus untuk kajian-kajian ilmu arud yang lebih banyak segmennya, sehingga lebih lengkap dalam penyampaian materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mengkaji kepada di pembahasan tawilun madidun falbasitu fawafiru ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tawilun madidun fal basitu fawafiru fakamilun ihzajul arajizu armala sari'un sirahun fal khafifu mudari'un famuqtadabun mujtasun qarib litafaddula asabat bisahmaiha jawari khanafada rikuni bihimmatin kawaka'aihi masawa fama zairati fihima khajabadhuma walaya datulahunna ya'ta duhal wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa dafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa adalina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawilun ini menjelaskan tentang macam-macam bakhar. Tawilun, satu bahar tawil. Madidun, dua bahar madid. Falbasitu, nuli bahar basit, tiga bahar basit. Fawafiru, nuli bahar wafir. Fakamilun, nuli bahar kamil. Ihzaj, bahar hazaj. Al-arajizu, bahar rojas. Armala, bahar romel. Sari'un, bahar sari. Sirahun, bahar munsarih. Fal khafifu, nuli bahar khafif. Mudari'un, nuli bahar mudari'. Famuqtadabun, nuli bahar muqtadab. Mujtasun, nuli bahar mujtas. Qarib,
gawe bahar mutaqarib sapa sira. Qarib gawe bahar mutaqarib sapa sira litafdula supaya gawe kautamaan sapa sira. Ini dulu. Ini macam-macamnya bahar dalam ilmu arud. Tawil, madid, basit, wafir, kamil, hazaj, arojis, rojas, armala, romel, sari, sirah, munsarih, fal khafifu bahar khafif, mudhari bahar mudhari, fa muqtadabun bahar muqtadab, mujtasun bahar mujtas, qarib bahar mutaqarib. Kalau dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau di sini baharnya ada 15. Tapi kalau kita buka kitabnya lebih lengkap lagi, ada 16, ada tambahan lagi namanya bahar mutadarik. Oke. Tapi kesempatan kali ini kita tidak bahas bahar dulu. Karena kemarin kita sudah bahas muqaddimah. Insya Allah minggu depan akan saya share, saya kirimi kajian ilmu arud di muqaddimah yang lebih lengkap. Nah, ini kesempatan kali ini kita mengkaji tentang khatun arudi, penulisan-penulisan Arab sesuai dengan ilmu arud. Khatun arudiyun, khat arudi. Ini yang kita bahas. Nanti supaya maknanya dilengkapi tadi, kemudian khatun arudi, khat arudnya supaya ditulis, dilengkapi juga. Oke. Ini khatun arudi. Khat arud, huruf yang ditulis dalam khat arud adalah semua bunyi yang diucapkan, sekalipun bunyi itu tidak tertulis dalam khat imla'i. Sedangkan yang tak terucapkan maka tidak ditulis dalam khat arudi, sekalipun tertulis dalam khat imla'i. Jadi khat arud itu khat yang ditulis sesuai dengan bunyi yang diucapkan. Di antara huruf yang ditulis secara khat arudi walaupun tidak ada dalam khat imla adalah contoh alif. Pada kata lakin, lakin itu lamnya panjang. Lakin, ya. Maka di sini karena lakin lamnya panjang, ditulis secara khat arudi lakin. Setelah lam ada alif. Lakin, harokat, sukun, lamnya harokat, alifnya sukun, kafnya harokat, nunnya sukun. Lakin, itu alif. 2, alif pada kata-kata hadza, hadhihi, dan haulai. Ditulis secara khat arudi menjadi hadza, haknya panjang, ha harokat, ada alif depannya, sukun, ada za, harokat, kemudian sukun. Hadhihi, hadhihi sama. Haknya panjang, ha harokat, alif sukun, zal harokat, haknya harokat, kemudian ada yaknya. Karena hadhihi. Jadi
ditulis sesuai dengan bunyinya. Ini khat arudi. Kemudian khat arudi pada tanwin. Dalam khat imla, baik tanwin fathah, tanwin kasroh atau tanwin doma, ditulis secara khat arudi menjadi nun. Contoh ini rojulun, seperti penulisan rojulun. Penulisan rojulun. Rojulun ini ditulis menjadi rojulun. Ada nunnya, rojulun. Jadi bunyi nunnya ditulis seperti ini. Nah, rojulun. Oke. Kemudian huruf yang ada di ujung bait yang dibaca panjang atau musbah, jika yang dipanjangkan harokat fathah, maka khat arudinya ditulis huruf alif. Seperti lafaz u'aba. Oke, lihat seperti lafaz u'aba menjadi u'aba, banyak panjang. Ini di akhir syair. U'aba dibaca ditulis khat arudi u'aba ini. Nah, seperti ini. U'aba. U'aba menjadi u'aba, panjang, baknya panjang. Ini namanya khat arudi pada akhir syairnya. Oke, kemudian jika yang dipanjangkan harokat kasroh, maka dituliskan huruf ya seperti bihi. Ini bihi haknya panjang menjadi khat arudi menjadi bihi, ada yaknya. Ada apa? Ada yaknya. Jadi ini di akhir syair. Dan jika dipanjangkan harokat dhamma, maka ditulis wawu. Seperti lafaz lahu. Ini lahu. Lahu ini seperti lafaz lahu, haknya ini panjang. Haknya panjang, maka dalam khat arudi ditulis menjadi lahu, ada wawunya panjang. Lahu. Ya, ini namanya khat arudi. Kemudian huruf yang bertasydid dalam khat arudi menjadi dua huruf. Yang pertama mati dan yang kedua hidup. Seperti lafaz qata'a. Coba kita lihat. Qata'a. Qata'a ini toknya ditasydid maka menjadi qata'a. Qaf harokat, toknya sukun, tok harokat, ainnya harokat. Qata'a. Ini namanya khat arudi. Oke, sama seperti ada. Nih, lihat. Seperti ada menjadi adda. Ini namanya khat arudi juga. Oke. Ini khat arudi. Oke. Jadi penulisannya khat arudi ini sesuai dengan bunyi lafaz yang dibunyikan. Dan termasuk dalam kategori ini adalah alif dan alif lam samsiah. Ini jadi kalau alif lam samsiah seperti as-sama, ini lamnya karena as-samsiah maka lamnya tidak ditulis. Sehingga menjadi as-sama seperti ini. Alif sin karena sinnya ditasydid. As-sama'u. Oke. Kalau awalnya as-sama alif lam penulisannya sin ditasydid. Kalau dalam arud menjadi alif langsung sin sukun, sin harokat. As-sama. Ini dalam penulisan khat arudi. Oke.
wawu yang dibaca panjang pada nama-nama seperti Dawud dan Tawus ditulis secara khat arudi menjadi Dawud Tawus. Ini awalnya gini, Dawud, awalnya Tawus. Karena wawunya panjang maka menjadi Dawud Tawus. Ini namanya khat arudi. Jadi khat arudi itu sesuai dengan pelafalan. Contoh, dan di antara huruf yang tidak ditulis dalam khat arudi walaupun ada dalam khat imla'i, hamzah wasol yang terdapat di tengah kalimat seperti wadhkur. Ini wadhkur, alifnya kalau di khat imla'i ditulis. Tapi kalau dalam khat arudi wadhkur alifnya hilang. Ini awalnya wadhkur ada alif di sini. Wawu, alif, dzal, sukun, wadhkur. Dalam khat arudi menjadi wadhkur, alifnya hilang. Ini namanya khat arudi. Oke. Berikutnya ada lagi alif, ada alif lam qamariyah. Wal qamari. Lihat, wal qamari. Wal qamari ada alifnya setelah wawu. Dalam khat arudi ditulis wal qamari, alifnya hilang. Oke, bisa dipahami? Oke, ini wal qamari. Wal qamari. Oke. Kemudian alif ada alif lam syamsiyah seperti an-najmu. An-najmu. Ada alif sama lam. Kemudian nun, nunnya syamsiyah. An-najmu. Maka dengan khat arudi ditulis alif nun sukun nun harakat, nah, menjadi an-najmu ini. Ini khat arudi. Oke. Lanjut. Kemudian ada lagi huruf-huruf mat baik alif, ya atau wawu apabila bertemu dengan huruf mati seperti alif pada kata alal akhlaki. Lihat, alal akhlaki. Ain, lam, kemudian alif layyinah itu, terus alif lagi, terus lam, alal akhlaki. Dalam khat arudi ditulis dengan alal akhlaki. Awalnya gini penulisannya. Oke. Dalam khat arudi menjadi ini. Alal akhlaki di bawah ini. Nah. Anil, ani, alal akhlaki. Ini. Jadi sesuai dengan pelafalannya. Huruf-huruf yang tidak terbaca dalam khat arudi tidak ditulis. Oke, lanjut. Masih banyak lagi. Itu fatal qaumi. Nah, ini contoh lagi ya. Fatal qaumi. Nih. Fatal qaumi maka ditulis seperti ini. Fatal qaumi. Ya, ini khat arudi. Kira-kira bisa dipahami? Ya, kita harus belajar khat arudi sebelum kita mengkaji khat arud, sebelum kita mengkaji pelajaran arud berikutnya. Karena dalam ilmu arud ini pertama kali yang kita kaji adalah khat arudi dulu. Setelah khat arudi sudah bisa kita pahami, bisa kita praktekkan, kemudian baru kita nanti membahas tentang taf'ilah, wazan, setelah itu zikhaf, setelah itu ilat. Oke, saya kira cukup sekian. Tolong video ini diperhatikan, dipelajari dengan seksama. Nanti ke depan kita bisa belajar dengan fokus dan insya Allah kita belajar membuat syair kecil-kecilan, membuat syair yang sederhana. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmu manfaat itu
kita menjadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf. Wala famikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.